Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 3, subtema 3, yaitu Ayo Cintai Lingkungan di pembelajaran yang ketiga untuk kelas 4 sekolah dasar. Sebelumnya, yuk kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Baiklah anak-anak, mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah tidak terawat akan menyegarkan kembali tanah atau lahan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, yaitu untuk mengobati berbagai macam penyakit, misalnya influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan yang diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik digunakan ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Lalu ada jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita ya. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain untuk bumbu masak, pemberi aroma pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karena itu, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Tulislah informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut ya. Nah, di situ ada lahan kosong dapat dihijaukan dengan menanam tanaman seperti kencur, kunyit, dan jahe. Tanaman tersebut dapat digunakan untuk bahan bumbu masakan dan bahan obat-obatan. Apa yang kamu lakukan jika memiliki lahan kosong? Nah, jika memiliki lahan kosong akan saya tanami dengan tanaman obat-obatan atau dikenal dengan toga ya. Nomor 3, berdasarkan informasi tadi, hal baik yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah memanfaatkan lahan kosong untuk penghijauan dan sekaligus tanaman obat-obatan. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah dan ibunya berkunjung ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, diantaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan.
Siti gembira sekali dengan pengalaman berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli terhadap lingkungan yang dapat kamu lakukan. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan tumbuhan dan hewan? Diskusikan dengan teman-temanmu ya sikap lain dari contoh mencintai lingkungan. Nah, di sini teruskan dalam bentuk peta pikiran. Di sini cara mencintai tumbuhan dan hewan. Nah, misalnya cara mencintai lingkungan yaitu menghemat pemakaian air bersih, menghemat pemakaian gas apa saja, menghemat pemakaian kertas, menanam pohon di halaman yang kosong, menggunakan pembersih rumah yang tidak membahayakan lingkungan. Cara mencintai hewan yaitu menyiram tumbuhan. Ini kebalik ya, ini mestinya hewan di sini, ini tumbuhannya di sini. Cara mencintai hewan yaitu membuat kandang yang kuat dan kokoh, memberi makanan dan minuman secara teratur, melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, mengasihi dan menyayanginya, membersihkan kandang dan sekitar kandang. Cara mencintai tumbuhan yaitu menyiram tumbuhan setiap hari, memberi pupuk, memberi obat pembasmi hama, membersihkan bagian tumbuhan yang layu, dan menjaga dari gangguan hewan. Nah, di sini bisa kalian gunakan ya seperti tadi, bisa kalian gunakan untuk mengerjakan peta pikiran cara mencintai lingkungan, cara mencintai hewan, dan cara mencintai tumbuhan. Nah, seperti ini ya cara mencintai tumbuhan dan hewan. Nah, bisa kalian gunakan peta pikiran seperti ini. Di sini ada menghemat pemakaian kertas karena bahan bakunya tumbuhan, menanam pohon di halaman yang kosong. Caranya adalah menanam pohon di halaman yang kosong. Menyiram tumbuhan setiap hari, memberi pupuk secara teratur, memberi obat pembasmi hama. Membersihkan, kalau ini cara mencintai apa anak-anak? Mencintai tanaman ya di sini. Membersihkan bagian tumbuhan yang layu, menjaga dari gangguan hewan liar. Ini juga mencintai tumbuhan. Membuat kandang yang kuat dan kokoh, memberikan makanan dan minuman secara teratur. Ini adalah bentuk mencintai hewan. Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, ini bentuk mencintai hewan. Mengasihi dan menyayanginya, memberikan kandang dan sekitar kandang, membersihkan kandang dan sekitar kandang. Ini adalah contoh cara menyayangi hewan. Kalau yang ini adalah contoh cara menyayangi lingkungan dan tumbuhan ya, termasuk tumbuhan tadi. Demikian tadi pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.